Dokter Debrina, ketika memakai APD Anda tadi menyampaikan shift 8 jam, apa yang dirasakan? Panas, itu pasti, gerah. Tapi di balik itu semua kita merasa aman sih dengan pemakaian APD yang tepat, dengan kelengkapan APD kita. Tidak boleh makan, tidak boleh minum? Benar, tapi sebenarnya tidak ada yang memaksa kita untuk pakai APD lalu nggak lepas selama 8 jam sama sekali gitu, nggak ada yang memaksa. Hanya memang sudah jadi semacam komitmen dari kita, semacam mindset dari kita aja untuk sedia payung sebelum hujan. Dalam artian kita nggak tahu ini krisis sampai kapan, jadi mungkin sekarang memang stok APD ada gitu ya, cuman jangan sampai nanti di saat-saat kritis malah kita kehabisan APD. Jadi kalau bisa pakai sekali aja. Kalau bisa kita berhemat aja. Mindsetnya gitu. Artinya tenaga medis pun sangat berhemat dalam menggunakan APD di poin saat ini ya? Berhemat iya, cuman selengkap mungkin. Tetap dengan prosedur yang sudah ditentukan, tetap dengan standar yang sudah ditentukan. Baik, Dokter Debrina adalah anggota dari tim INASAR Indonesia Search and Rescue. Berarti dokter sudah terbiasa menangani bencana alam, misalnya tidur di tempat bencana, kemudian di tenda yang bocor, dan sekarang ada bencana nasional seperti ini. Apa yang menjadi berbeda, Dok? Tragedi bencana alam dengan COVID-19 ini? Alhamdulillah sebenarnya nggak pernah ada tenda bocor sama saya sama INASAR. Karena tenda mereka keren banget sebenarnya. Cuman bedanya di saat saya terjun ke lapangan untuk bencana dibandingkan sekarang itu bencananya sendiri. Ini kan sebenarnya salah satu bentuk bencana juga. Masalahnya kalau bencana yang biasa Indonesia dapatkan seperti tsunami, gempa, itu kan jelas ya, kelihatan. Walaupun sama-sama serem, sama-sama memakan korban yang banyak. Cuman mungkin sudah banyak penelitian yang kuat, sudah banyak langkah-langkah prevensi yang pemerintah sudah lakukan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi impact dari bencana-bencana yang skalanya besar itu. Pandemi ini satu dunia kaget, Mas. Satu dunia nggak ada yang siap. Jangankan Indonesia, yang WHO, CDC aja sekarang kebingungan gitu. Dan kita nggak lihat musuhnya, kita nggak lihat, kalau gempa kita lihat ada tanah yang bergetar, kalau tsunami kita lihat ombaknya tinggi gitu. Kalau ini kita nggak lihat sama sekali, sehingga kita hanya bisa menganggap ada di depan mata kita selalu, gitu sih. Dok, pernah merasa desperate nggak, putus asa nggak ketika lihat kok ini kok nggak habis-habis, kapan selesainya, kok pasien nambah terus? Syukurnya sih belum sampai situ, semoga nggak sampai ke tahap itu. Cuman saya deg-degan, Mas. Saya deg-degan apakah di luar sana memang sudah mematuhi social distancing apa belum. Karena saya kan belum lihat nih keadaan di luar gimana. Dan kalau cuman sekedar lihat dari apa yang di-share di chat, di sosial media, itu kayaknya ke orang-orang masih pada berkeliaran ya. Jadi masih saya juga jadi deg-degan di sini. Iya, kayaknya masih rame-rame aja. Apa yang ada di benak dokter ketika mau berangkat kerja dan juga mau masuk ke ring 1? Jujur sebenarnya saya nggak terlalu ada pikiran untuk untuk cemas atau ragu atau apa, karena menurut saya dan saya rasa semua relawan medis akan merasakan hal yang sama ya. Ini memang saatnya tenaga medis lebih terlibat, lebih turun tangan dan lebih ke zona merah gitu. Jadi saya rasa kami sudah merasa ini sebuah panggilan dan memang sudah layak kami di sini, sudah sepatutnya kami membantu satu sama lain kan. Ini suatu pandemi, kita harus bantu satu sama lain. Terakhir Dok, apa yang masyarakat bisa lakukan untuk membantu Dokter Debrina dan ribuan tenaga medis lainnya yang saat ini berjuang? Saya nggak akan bosan-bosannya ngulangin ini. Please di rumah aja, please lakukan social distancing, turuti apa yang pemerintah dan semua peneliti medis sarankan untuk di rumah aja dan jaga higienis dan tetap social distancing. Karena memang sayangnya saya pengennya nih bisa ngasih tahu, oh ada obat ini biar terjauh dari virus. Oh bisa dengan cara ini itu untuk imunitas meningkat. Saya pengennya bisa ngomong gitu, Mas. Tapi kalau kita lihat penelitian dan sains yang sekarang sudah terbit, itu satu-satunya cara untuk menekan kurva memang social distancing. Jadi please di rumah aja. Baik, karena kalau semakin banyak yang mengabaikan social distancing, semakin banyak yang sakit, teman-teman di garda depan juga akan semakin kewalahan. Terima kasih, Dokter Debrina.
Terima kasih Dr. Sama-sama. Debrina, dokter relawan atas waktunya di Prime Talk.